Petugas Satpol Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara terlibat aksi saling dorong dengan penghuni rumah yang menguasai lahan Badan Karantina Indonesia di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara. Seorang emak-emak berdebat dengan petugas Satpol PP wanita dan menggigit tangan petugas agar tidak merangsek masuk ke dalam rumah yang ditempatinya. Henny Florida Ginting, warga yang menempati kios yang akan ditertibkan, mengatakan jika dirinya telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1969. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap melakukan penertiban dan mengeluarkan barang-barang milik penghuni rumah yang menguasai lahan tanpa izin tersebut. Penegakan Hukum Badan Karantina Indonesia, Syaidir Sinurat, mengatakan ada 9 kios dan 2 rumah yang ditertibkan. Lahan ini merupakan pemberian dari Kementerian Pertanian kepada Badan Karantina Indonesia. Petugas kemudian melakukan penertiban menggunakan alat berat untuk meratakan bangunan yang ada di atas lahan ini. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Arafik di Depok, Jawa Barat. Pihak manajemen mengungkapkan penyebab kebakaran lantaran ada yang merokok di dekat area genset utama. Kebakaran melanda Rumah Sakit Citra Arafik di Kota Depok, Jawa Barat. Kepanikan terlihat dari pengunjung rumah sakit sehingga pihak rumah sakit segera mengevakuasi pasien saat kebakaran terjadi. Polisi meminta keterangan pihak rumah sakit. Sementara petugas PLN yang datang berupaya memulihkan kelistrikan di area rumah sakit. Komisaris Utama Rumah Sakit Citra Arafik, Fat Arafik, mengatakan kebakaran yang terjadi bukanlah di gedung utama melainkan di area instalasi kelistrikan. Diduga ada orang yang merokok di area genset yang menyambar ke genset utama. Pihak rumah sakit menjelaskan perbaikan langsung dilakukan dan malam ini rumah sakit sudah bisa beroperasi normal kembali. Widodo resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Golden Visa diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mendukung perekonomian nasional. Sementara pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, menjadi orang pertama yang memperoleh fasilitas Golden Visa. Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi WNA dalam waktu 5 hingga 10 tahun di Indonesia, dengan syarat berinvestasi dalam jumlah yang ditentukan. Menurut Presiden Jokowi, Golden Visa akan memperluas peluang Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi investor asing dan talenta-talenta dunia berkualitas dari berbagai bidang. Kendati demikian, Presiden mewanti-wanti agar Golden Visa tak meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara. Coach Sin menjadi orang pertama yang mendapatkan Golden Visa sesaat setelah program tersebut resmi diluncurkan. Jawa Tengah. Salah satu sekolah di Kecamatan Jebres, Kota Solo, menggelar uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Tugu. Uji coba diselenggarakan atas inisiatif Gibran, yang menggandeng dana CSR, salah satu perusahaan transportasi online. Setiap siswa menerima satu porsi makanan yang terdiri dari nasi, ayam tepung, sayur sawi pedas, sepotong pepaya, dan susu kemasan. Dalam uji coba ini, banyak siswa terutama yang kelas 1 tidak memakan sayur karena rasanya pedas. Orang tua pun berharap agar kedepannya menu masakan tidak dibuat terlalu pedas. Pemirsa, sebuah desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digemparkan dengan teror darah yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Cairan merah berbau amis ini tersebut berceceran di jalan dan rumah warga.
Warga desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur digemparkan dengan teror darah yang terjadi di desa setempat sejak 2 hari terakhir. Cairan merah berbau amis mirip darah tersebut berceceran di jalan-jalan kampung dan gang kecil serta rumah warga setempat sehingga membuat warga setempat resah. Kejadian ini juga menjadi perbincangan hangat setelah sejumlah warga mengupload foto-foto kejadian di media sosial. Bahkan kini sebagian warga setempat juga merasa takut dan juga cemas, khawatir peristiwa serupa kembali terulang. Hingga Kamis siang, bercak darah yang tercecer di jalan dan tembok rumah warga setempat masih menyisakan bekas. Cairan merah yang sudah kering tersebut masih terlihat di paving jalan dan juga tembok-tembok rumah warga yang belum dibersihkan. Sementara sebagian besar sudah langsung dibersihkan oleh pemilik rumah. Salah seorang warga menuturkan teror tersebut diduga terjadi pada Senin malam dan baru ia ketahui pada Selasa pagi saat membuka pintu rumah. Cairan tersebut muncul secara misterius dan hingga kini belum diketahui siapa pelakunya. Kalau pas bangun pagi selesai subuh itu di depan pintu udah ada getah niku. Ceceran darah itu ya. Langsung niku saya pel. Itu banyak, Pak? Demok-demok ngoten lho. Banyak itu, Pak? Iya. Sementara itu teror kedua terjadi pada Selasa malam. Situasi ini membuat sebagian warga resah dan juga cemas. Pasalnya hingga kini sumber dari bercak darah tersebut belum juga diketahui. Terus orang-orang enggak bermasalah, tapi kok sorenya itu ada lagi itu loh. Jadi nggak cuma sekali gitu ya? Itu kira-kira darah apa itu, Bu? Darah apa itu? Ya nggak tahu, darah apa itu nggak tahu. Kalau baunya gimana? Baunya ya kalau disiram air itu amis gitu loh. Warga berharap pihak berwenang dapat segera menyelidiki dan juga menemukan penyebab dari teror ini sehingga mereka bisa kembali hidup tenang. Sementara pemirsa, Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada anaknya di tahun 2016 silam. Ibtu Rudiana memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya. Dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan sangat berat, namun demikian kami tetap kuat sambil tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilakukan. Tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Fitra dan Bu Elsa, yang mereka dengan sangat sukarela membantu saya untuk meluruskan yang selama ini beredar di dunia di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya. Tadi yang saya rasakan, yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menuntut keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Pemirsa, berbagai peristiwa dari penjuru tanah air menjadi sorotan utama sepanjang hari ini. Sebagian diantaranya kami hadirkan dalam rangkuman berita ini untuk Anda. Anggota Satlantas Polres Cianjur yang tengah menggelar razia lodaya mendapati sejumlah pelajar SMA yang membawa senjata tajam di dalam tas masing-masing. Mereka diamankan saat melintas di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Keenam siswa ini mengaku bersekolah di Sukabumi dan diduga hendak tawuran dengan kelompok pelajar lain di wilayah Cianjur. Agar membuat jera, para pelajar tersebut langsung digiring ke Mapolsek Warung Kondang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Puluhan orang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Depok untuk melihat salah satu tersangka yang hendak diserahkan polisi ke kejaksaan. Mereka meluapkan kemarahan dan menuding ER telah melakukan penipuan dengan modus bisnis investasi. Selama berinvestasi, warga Depok dan Bogor ini mengalami kerugian hingga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mereka berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Banjir bandang di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara belum juga surut.
Banjir terparah setinggi 1,5 meter masih melanda desa Lokulamo, Transkobe, Kecamatan Weda Tengah. Begitupun dengan beberapa desa di Kecamatan Weda Utara. Di beberapa desa ini ratusan rumah masih terendam. Bahkan lalu lintas di jalan lintas Halmahera yang menghubungkan Weda Tengah dengan ibu kota tidak bisa dilalui. Dengan kondisi ini 331 jiwa masih mengungsi di rumah kerabat dan posko pengungsian. Awan panas sejauh 1 km. Saat ini status Gunung Merapi berada pada level siaga 3. Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran. Awan panas meluncur sejauh 1 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Dari data penyelidikan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran meluncur pada pukul 00.05 waktu Indonesia bagian Barat dengan amplitudo 43 mm dan berdurasi 102 detik. BPPTG Yogyakarta juga mengamati terjadinya guguran lava sebanyak 6 kali ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,5 km. Sementara dari pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia bagian Barat, teramati terjadinya kegempaan guguran 20 kali, gempa awan panas 1 kali, gempa fase banyak atau hybrid 14 kali, dan gempa vulkanik dangkal 1 kali. Ini merupakan luncuran awan panas ketiga yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Sebelumnya Gunung Merapi juga memuntahkan awan panas guguran pada Sabtu malam 20 Juli dan Senin pagi 22 Juli kemarin. Dalam setiap 6 jam itu selalu memberikan informasi ke masyarakat, dan setiap bulan kami pun dengan Pemda setempat selalu melakukan koordinasi. Jadi untuk semua masyarakat saya kira memang perlu tenang dengan semua informasi yang beredar, dan selalu kami akan berkoordinasi dengan BNPB dan instansi terkait. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Seorang bocah menangis saat terjebak polisi. Lengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta. Hari Kebaya Nasional ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 dan pertama kali dilaksanakan setelah dicanangkan sebagai Hari Nasional. Tahun ini, Hari Kebaya Nasional mengangkat tema lestarikan budaya dengan bangga berkebaya. Acara ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk mengenakan kebaya. Tidak ada sambutan dari Presiden Jokowi, ia hanya menyaksikan jalannya acara, sedangkan Ibu Iriana mendapatkan penghargaan dari Kongres Wanita Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, kepada Ibu Iriana atas kontribusinya dalam mendukung pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia. Tak hanya itu, Kongres Wanita Indonesia juga mencatatkan rekor muri atas penyelenggaraan Hari Kebaya yang dihadiri oleh 9.250 perempuan dari 11 negara. Sementara pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan pengendara mobil minibus hitam terjadi di akses tol Suramadu Bangkalan, Jawa Timur. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di akses tol Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Mobil tampak melaju kencang berusaha menghindari kejaran polisi. Mobil berwarna hitam tersebut sempat terjebak di Jalan Raya Tanah Merah dan nyaris bisa dihentikan petugas. Namun mobil kembali berhasil kabur. Pelarian mobil mencurigakan terhenti usai menabrak pohon di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah.
Polisi hanya menemukan ribuan rokok tanpa cukai di dalam mobil yang ditinggalkan pengemudi dan penumpangnya. Ya, drivernya ada 2, sempat melarikan diri dan dikejar oleh anggota kami, tapi tidak berhasil ditangkap. Saat ini barang bukti berupa mobil, ribuan rokok, serta alat hisap narkoba diamankan di kantor PJR 8 Suramadu, Bangkalan. Pihak kepolisian meminta agar pemilik atau pengendara mobil untuk segera menyerahkan diri. Anak-anak yang masih jauh di bawah umur ini kedapatan sedang berkendara sepeda motor. Sudah jelas-jelas di bawah umur, anak-anak ini percaya diri berkendara di jalan raya. Entah kemana orang tua mereka, sehingga anak-anak yang harusnya masih di bawah pengawasan orang tua bisa mengendarai sepeda motor seenaknya. Mereka juga tidak pakai helm dan pajak sepeda motor ternyata sudah mati. Anak-anak itu pun dijemput perangkat desa karena ternyata rumah mereka berjarak 30 km dari lokasi razia. Berita lainnya, pemirsa, akibat membakar sampah sembarangan 3 gudang furnitur di Jakarta Barat hangus terbakar. Dari rekaman video milik warga memperlihatkan saat kepulan asap disertai kobaran api tengah membakar habis 3 bangunan yang dijadikan gudang furniture dan konveksi di Jalan Kavling DKI Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Isi gudang berupa material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke pemukiman warga. Dari hasil keterangan saksi, api muncul akibat pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Puluhan siswa dan guru harus bertaruh nyawa saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di salah satu madrasah di Tangerang, Banten. Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu. Seperti itulah yang dirasakan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Desa Bojongloa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski bangunan sekolah terlihat permanen, namun plafon yang ada di bagian luar ruang kelas ini justru tampak rusak bahkan nyaris ambruk di beberapa titik. Tidak hanya di bagian luar ruang kelas, kerusakan plafon juga terjadi di dalam ruang kelas. Beberapa kayu penyangga atap juga terlihat patah akibat lapuk termakan usia. Kondisi ruang kelas yang seperti ini tentu saja bukan tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa dan guru untuk melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Khawatir tertimpa kayu penyangga dan genteng selalu menghantui para siswa dan guru. Apalagi saat hujan turun, mereka terpaksa harus menghentikan aktivitas belajar dan mengajar karena atap ruang kelas menjadi bocor. Kerusakannya hampir 80%, karena memang siswa ketika belajar dan hujan pasti akan mengalami yang namanya banjir. Bukan hanya satu kelas, semua kelas, bahkan kantor pun ikut banjir ketika hujan. Bahkan itu hampir di seluruh ruang. Kita punya 4 ruang, semuanya sudah dinyatakan rusak berat. Ya, karena memang ada satu kelas yang kita jadikan 2 kelas, satu kelas dijadikan 2 rombel.
Menurut Eman, salah satu guru, kerusakan gedung sekolah ini sudah terjadi sejak 6 tahun lalu atau sejak 2018. Pihak sekolah sudah berusaha mengajukan bantuan perbaikan gedung sekolah ke Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Namun, hingga saat ini tidak ada respon. Pihak sekolah berharap pemerintah dan instansi terkait dapat membantu mereka untuk merenovasi bangunan sekolah agar aktivitas belajar dan mengajar bisa kembali aman dan nyaman. Pemirsa, demi memberikan pelayanan ke masyarakat, seorang bidan di desa Pancurmas, Lampung harus menempuh perjalanan yang ekstrim sepanjang Pemirsa, pentas tari tradisional di atas gumuk pasir Parangtritis, Bantul, Yogyakarta memukau 222 fotografer dari 22 negara yang tergabung dalam Photographic Society of America. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aziz Aryat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Inilah tarian Gole Ayun-Ayun yang dibawakan oleh puluhan penari di atas gumuk pasir. Sajian pentas tari tradisional Jawa di atas gumuk pasir terbilang sangat langka dan unik. Sajian pentas tari di atas gumuk pasir dengan latar belakang pegunungan nan indah dan langit cerah warna biru ini memukau ratusan fotografer profesional dari 22 negara yang tergabung dalam Photographic Society of America dan sedang mengikuti foto gathering di Yogyakarta. Setelah tarian Gole Ayun-Ayun, atraksi seni dilanjutkan penampilan 50 anak-anak yang menari tari Montro, tari tradisional asli dari Bantul. Gerakan penari munggil di atas gumuk pasir dengan kipas di tangan semakin menantang para fotografer untuk mengabadikan momen langka ini. Tarian terakhir yang disajikan oleh para penari asal Bantul, Yogyakarta ini adalah tarian Jogja Istimewa. It looks very beautiful. It's very hot here. I like your country and your costume, and you have the most beautiful girls. Oh, hebat sekali. Saya sangat-sangat suka. Saya mau kembali ke sini sendiri supaya saya bisa tetap di sini lebih lama untuk bicara dengan orang di sini. Karena menarik sekali. Saya pikir wajah orang lokal lebih menarik daripada tari. Menurut saya aja. Tapi saya selalu foto di mana-mana di Indonesia. Saya baru kembali
dari Flores, dan itu sangat-sangat menarik juga. Karya foto 222 fotografer dari 22 negara ini nantinya akan tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, secara tak langsung ikut mempromosikan seni budaya dan wisata Indonesia ke seluruh dunia.